Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Selah. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan. Apakah aku benar? Dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali Ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya, Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Salam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup
dan dapat mempelajari firman-Nya dari Mazmur 7. Mengenai Kus, seorang yang membuat hidup Daud jadi sulit, pembohong, pemfitnah, penjilat pada Raja Saul. Saudara, hal ini tercatat di dalam 1 Samuel 24 ayat 9. Jika kita mengalami keadaan seperti Daud, yaitu ada Kus di dalam hidup kita, lakukanlah apa yang Daud lakukan. Pertama, ia jujur kepada Tuhan. Daud menyediakan diri untuk diperiksa sama Tuhan dan siap menerima didikan, hajaran, dan hukuman Tuhan jika ia salah. Daud tidak menyembunyikan apapun. Yang kedua, Daud meminta biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Sungguh bijaksana kalau kita mengizinkan Tuhan menjadi hakim. Sebab penilaian Tuhan selalu benar. Kita tidak bisa melihat diri kita atau orang lain yang berkonfrontasi dengan kita dengan benar. Tuhan yang paling benar. Biarkan Tuhan yang menjadi hakim. Serahkan perkara kita kepada Tuhan. Daud berhati-hati menjaga integritasnya. Daud membiarkan Tuhan menjadi hakim ayat 7-14 dan menjadi pembelanya ayat 11. Yang ketiga, menantikan Tuhan ayat 13-17. Dosa selalu membawa hukuman. Jika kita memberinya cukup waktu, Tuhan bekerja. Hal ini seperti melahirkan rasa sakit dan kesulitan. Ayat 15 juga tercatat dalam Yakobus 1 ayat 14-15. Dosa akan mengakibatkan jatuh ke dalam lubang dan akan ditimpa masalah. Bagi orang yang berusaha melakukan yang jahat bagi orang lain. Jadi nantikan waktu Tuhan. Yang keempat, bersyukur kepada Tuhan ayat 18. Jika Tuhan beserta kita, jika Tuhan terus menolong dan menyertai dan menguatkan kita, apa artinya orang yang memfitnah kita? Tidak ada artinya. Biarlah dalam hidup kita nama Tuhan terus dipermuliakan. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.